Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai materi selanjutnya yang kemarin, yaitu bab pertama ya, PABB kelas 11. Jadi di sini materi kali ini adalah mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Jadi istilahnya iman kepada kitab Allah. Baik, langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai kitab-kitab para penerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu adalah menurut bahasa berasal dari bahasa Ibrani atau Torah instruksi. Jadi ini bahasa Ibrani. Kitab Taurat sendiri adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi petunjuk bagi petunjuk dan bimbingan baginya dalam bagi Bani Israel atau kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan atau yang berbunyi, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Yang artinya yaitu, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Jadi isinya yaitu janganlah kamu tuh meminta tolong kepada selain aku. Selain aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Nah, kandungannya seperti apa? Kandungannya ini. Yang pertama, hormati dan cintai Allah. Satu saja, Allah. Kemudian sebutkan nama Allah dengan hormat. Dan yang kedua, kuduskan hari Tuhan ke-7 atau hari Sabtu. Hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri dan lain sebagainya. Itu ada di situ ya. Jadi si pokok kitab Taurat ini dikenal dengan 10 hukum kalau di zamannya Musa itu ya. Jadi 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut ini isinya anak-anak ya. Kemudian dalam Taurat itu merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Biblia ya. Kalau Kristen itu Bible, kalau di sini Biblia. Yang belakangan itu oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, perjanjian lama seperti itu. Dan yang disayangkan dari kitab Taurat ini nasibnya sama kayak Injil ya. Jadi isinya itu sudah dirubah oleh tangan manusia. Jadi kandungannya pun otomatis berbeda seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur. Secara bahasa itu adalah Zubur, berasal dari Zabro yazburu zabron, yang berarti menulis atau tulisan ya. Jadi makna aslinya kitab yang tertulis. Jadi Zabur dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazammir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat atau Injil. Dalam bahasa Ibrani, salah Zabur berasal dari kata Zimro yang berarti lagu atau musik, atau Zamir yang berarti lagu, dan Mizmor atau Mazmur merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyian pujian. Kemudian Zabur sendiri adalah kitab suci
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ayat Al-Quran mengenai kitab Zabur ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wa nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbatin wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabur, yang artinya adalah sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, kemudian Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi. Kisah surat An-Nisa ayat 163 seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada kandungan. Jadi kandungan kitab Zabur. Kitab Zabur sendiri adalah berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Jadi kitab Zabur ini adalah ayat-ayat yang dianggap suci. Dianggap suci oleh siapa? Oleh kaum Nabi Daud ketika itu, yaitu kaum Bani Israel, yang berisi 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat atau hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar isinya yaitu seperti itu. Yang pertama seperti ini ya, nyanyian untuk memuji Tuhan, kemudian nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, kemudian ada ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Nah, nyanyian pujian dalam kitab Zabur sendiri atau Mazmur 146 antara lain besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi seperti itu. Isinya itu kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Jadi sangat disayangkan sekali bahwasanya kitab Zabur sekarang itu sudah diganti isinya oleh orang-orang yang sekarang, oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Jadi ajaran itu tauhidnya. Ya, kalian tahu sendiri kalau tauhid itu isinya apa? Yaitu isinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan tauhid itu artinya memang itu. Jadi percaya kepada Allah. Kemudian ayatnya yaitu summa qaffayna ala asarihim birusulina wa faqqayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha fa ataina alladzina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Yang artinya kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan rasa kasih sayang, dan mereka mengadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya, dan dengan memelihara yang semestinya, maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara
mereka orang-orang yang fasik. Jadi istrinya sama kayak Taurat tadi ya, diganti oleh tangan manusia itu sendiri. Seperti itu. Eman sebenarnya. Kemudian yang Injil sekarang, kitab Injil sekarang ini pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya. Jadi penulisnya itu ada sendiri-sendiri, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnada. Isi dari Injil Barnada ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas, yang tertulis maksudnya. Jadi Barnada ini mungkin dekat dengan Nabi Isa atau seperti apa saya juga tidak tahu. Dan saya juga tidak menyalahkan umat Kristen atau umat-umat yang lain sebagainya, karena itu keyakinan masing-masing dan kita pun bebas memilih keyakinan apapun. Jadi jangan sampai kalian mengolok-olok teman yang selain non-muslim ataupun mendiskriminasi bahwasanya mereka itu salah. Jangan. Sudah, kita punya agama sendiri, mereka punya agama sendiri, karena lakum dinukum waliyadin. Seperti itu anak-anak ya. Dan yang selanjutnya yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus. Bagaimana? Tidak langsung jebret satu buku, satu kitab 30 juz, tidak. Melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari, mohon maaf. Jadi pas ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat atau sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul. Yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Pasti kalian juga sudah paham. Tugas. Untuk sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit mengenai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya banyak ya pasti, dan ayat terakhir itu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau wahyu terakhir itu adalah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada, atau Nabi Muhammad ini sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerimanya wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang dibacakan kepada Nabi Muhammad ini menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran ini sebagian menutup atau menghapus syariat-syariat yang ada di kitab-kitab lain, seperti itu anak-anaknya. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman, karena mengingat bahwasanya Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Tidak ada Nabi atau Rasul setelah itu. Oleh karena itu sebagai Muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali, karena kuat sekali Al-Quran itu kandungannya, yakni di surat Al-Baqarah ayat 2 yang telah berbunyi dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa.
Baik, seperti itu anak-anak ya. Dan di sini saya memberikan tugas kalian yang pertama yaitu sebutkan nama-nama lain dari Al-Qur'an, kemudian apa saja isi dari Al-Qur'an, kemudian jelaskan apa keistimewaan dari Al-Qur'an tersebut. Saya harap kalian kerjakan karena kalau kalian tidak kerjakan pasti nilainya juga kosong. Jadi seperti itu. Karena saya melihat kelas 11 ini sedikit kendor ya semangat belajarnya. Jadi banyak dari kalian itu yang tidak mengumpulkan tugas, bahkan absen pun tidak mau gitu atau malas atau absen saja. Bahkan saya sudah memberi keringanan ataupun kebebasan dari kalian untuk belajar di rumah. Jadi tidak terlalu banyak tugas, akan tetapi saya harap kalian juga semangat dalam mengerjakan atau belajar melalui pembelajaran daring ini. Jadi biar kalian tidak ketinggalan ilmunya juga tidak ketinggalan akan informasi mengenai kajian-kajian seperti ini. Masih anak-anak telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelajaran daring pada hari ini. Saya harap kita dan saya berdoa selalu kita semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekian dari saya dan jangan lupa tugas saya diserahkan, dan untuk yang ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.